Hai guys, kami dari kelompok 8 Sistem Informasi Akuntansi, kelas C4 Akuntansi. Kali ini kami akan membahas materi tentang pemrosesan transaksi dan proses pengendalian internal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Jena Margareta Ante. Yang kedua ada Priscilia Yulia Mema. Dan yang ketiga ada Rizka Maunde. Pengendalian dan exposure. Exposure merupakan kejadian yang tidak diharapkan. Exposure mencakup potensi dampak finansial dikalikan dengan risiko terjadinya kejadian tersebut. Pengendalian dibutuhkan untuk mengurangi exposure terhadap risiko. Exposure tidak semata-mata terjadi karena kurang pengendalian. Komponen proses pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personal lain suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut. Yang pertama, keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berikutnya, manfaat pengendalian internal. Ada aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis, kemudian informasi bisnis akurat, dan karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, dan melindungi aset perusahaan dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Materi selanjutnya ada 3 jenis utama pengendalian internal. Yang pertama, kontrol internal detektif diaktifkan setelah peristiwa yang merugikan terjadi untuk menyelidiki insiden tersebut dan mencoba untuk menentukan bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Contohnya, tinjauan log akses pengguna setelah pelanggaran data. Kemudian, pengendalian internal preventif diterapkan sebelum kejadian buruk tertentu terjadi untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi sejak awal. Contohnya menggunakan autentikasi multifaktor untuk membatasi akses dan data rahasia. Dan yang terakhir, pengendalian internal korektif diimplementasikan setelah pengendalian detektif selesai untuk memperbaiki masalah atau idealnya mencegahnya terjadi lagi. Contohnya menerapkan kebijakan baru untuk segera dan menghancurkan data yang tidak perlu untuk mencegah penyerang mencurinya. Proses pengendalian internal terdiri dari 5 elemen. Elemen yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian adalah efek kolektif dari berbagai faktor dalam menetapkan, meningkatkan, atau mengurangi efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Nah, dengan kata lain, lingkungan pengendalian menentukan keseluruhan nada organisasi dan mempengaruhi kesadaran kontrol karyawan. Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, perhatian dan arahan yang diberikan oleh direksi dan komite-komitenya, cara pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia. Nah, yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen itu dilaksanakan. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, menyusun, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi untuk menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban terkait. Dan yang kelima, pemantauan atau monitoring. Nah, pemantauan ini adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu organisasi. Pemantauan dilakukan untuk menentukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Dampak lingkungan bisnis terhadap pengendalian internal.
Seperti contoh, dalam organisasi kecil, jumlah karyawan yang terbatas tidak memungkinkan untuk memenuhi kondisi ideal pemisahan tugas. Tetapi, dalam perusahaan besar, pemisahan tugas dapat dilakukan dengan baik. Hal ini tentu sangat berpengaruh dalam pengendalian internal. Kontrol pemrosesan transaksi. Kontrol pemrosesan transaksi adalah prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa elemen organisasi proses pengendalian internal diimplementasikan dalam sistem aplikasi spesifik yang terkandung dalam setiap siklus transaksi organisasi. Kontrol pemrosesan transaksi terdiri dari kontrol umum yang menyangkut keseluruhan lingkungan pemrosesan transaksi. Kontrol umum terdiri dari pertama, rencana organisasi pengolah data, yang kedua, prosedur operasi umum, yang ketiga, fitur kontrol peralatan, yang keempat, kontrol akses data dan peralatan. Kontrol aplikasi khusus untuk aplikasi individu. Kontrol aplikasi dikategorikan menjadi kontrol input, pemrosesan, dan output. Analisis proses pengendalian internal. Analisis proses pengendalian internal membutuhkan pemahaman baik saat proses tersebut dirancang maupun saat proses tersebut benar-benar beroperasi. Proses pengendalian internal secara rutin mengumpulkan informasi mengenai pemenuhan tugas, penyerahan wewenang, persetujuan, dan verifikasi. Dokumen tugas pengendalian internal ini harus diperiksa untuk mengevaluasi keadaan operasi sistem. Kendala tergantung pada orang yang mengelola prosedur pengendalian internal. Teknik analitik. Kuesioner pengendalian internal adalah teknik analitik umum yang digunakan dalam analisis pengendalian internal. Kuesioner pengendalian internal secara tradisional telah menjadi elemen sentral dalam program audit, karena kuesioner adalah formulir standar di kantor akuntan publik, departemen audit internal, dan organisasi lain yang secara teratur terlibat dalam tinjauan pengendalian internal. Sekian dulu materi kami pada saat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.